Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Garneta Amelia Putri Thaiba dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya pada blok metodologi penelitian dengan judul hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pelung Panggang, Kabupaten Gresik. Di sini untuk latar belakangnya ini ada sanitasi lingkungan dan diare. Untuk pengertiannya sendiri, sanitasi lingkungan menurut Nota 7 2016 yaitu status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, eh, pengelolaan limbah, dan juga ketersediaan jamban yang sehat di keluarga. Lalu menurut WHO 2018, sanitasi lingkungan ini yaitu merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu untuk diare sendiri definisinya yaitu eh, buang air besar dengan konsistensi yang encer atau cair sebanyak 3 kali per hari, atau buang air yang besar lebih sering daripada biasanya pada seseorang. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana kondisi sanitasi lingkungan di wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Yang kedua, apakah hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang. Lalu untuk tujuan penelitian dan manfaat penelitian, untuk tujuan penelitian yang pertama yakni ada tujuan umum, yaitu untuk menganalisis hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita. Yang kedua, tujuan khusus yaitu untuk mengidentifikasi tingkat sanitasi lingkungan di wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang, lalu mengidentifikasi prevalensi kejadian diare pada balita di wilayah tersebut, dan menganalisis hubungan komponen sanitasi yang sehat yaitu seperti air bersih, sanitasi jamban yang sehat atau penyediaan jamban pada keluarga, pengelolaan sampah atau limbah yang baik dan benar dengan kejadian diare. Lalu untuk manfaat penelitian yang di sini pertama ada manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan kepada masyarakat eh, tentang faktor risiko diare pada balita. Yang kedua, tujuan khusus itu memberikan manfaat eh, khusus yaitu untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak puskesmas dan masyarakat setempat. Lalu untuk tinjauan pustakanya sendiri di sini ada sanitasi lingkungan dan juga diare. Untuk sanitasi lingkungan yaitu upaya untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu komponen atau indikator sanitasi lingkungan yang sehat dan baik yaitu meliputi pengelolaan limbah atau sampah yang baik dan benar. Yang kedua, ketersediaan air bersih. Lalu ada juga penyediaan jamban keluarga yang sehat. Lalu untuk diare sendiri, diare dibedakan menjadi beberapa macam tergantung waktunya, yaitu diare akut dan kronis. Yang pertama, diare akut yaitu sering juga didefinisikan sebagai gastroenteritis, yaitu diare yang muncul cepat dapat disertai dengan beberapa gejala seperti mual, muntah, demam, dan nyeri abdomen yang berlangsung selama kurang dari 14 hari. Em, Lalu untuk yang sekitar 80% disebabkan oleh virus, sedangkan infeksi akibat bakteri lebih sering bermanifestasi sebagai diare berdarah. Lalu untuk diare kronik sendiri yaitu keluarnya tinja yang cair dan elektrolit yang berlebihan itu dengan frekuensi buang air besar yang terus meningkat, konsistensi tinjanya lembek, atau volume tinja yang semakin bertambah dalam rentang waktu lebih dari 14 hari. Lalu tinjauan pustaka lainnya yaitu ada gejala klinis. Gejala klinis diare pada balita yaitu balita tersebut menjadi cengeng dan gelisah, demam, tinja bayi encer, berlendir atau berdarah, warna tinja kehijauan.
Lalu selanjutnya ada edukasi, yaitu pemberian ASI eksklusif sampai usia 2 tahun, adanya persediaan air bersih dan penggunaan jamban yang eh, men- yang memenuhi syarat, memberikan imunisasi yang lengkap pada anak. Lalu di sini hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare, yaitu sanitasi lingkungan yang buruk merupakan faktor yang penting terhadap terjadinya diare, di mana interaksi antara penyakit manusia dan faktor lingkungan yang dapat mengakibatkan penyakit perlu diperhatikan dalam penanggulangan diare. Sistem penyebaran diare pada manusia ini diantaranya dapat melalui air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak diperhatikan kebersihannya, dapat menyebabkan masuknya bakteri dan eh, menyebabkan infeksi pada sistem pencernaan. Lalu di sini untuk ada kerangka konseptual, eh, yaitu pertama ada sanitasi lingkungan, yang dimana mencakup indikatornya ada pengelolaan limbah, ketersediaan air bersih, ketersediaan lingkungan, penyediaan zaman keluarga. Yang dimana semua ini adalah dapat menyebabkan risiko terjadinya diare. Lalu jika semuanya tidak dapat terlaksana dengan baik, tidak terjaga, maka kejadian diare pada balita dan menyebabkan diare. Lalu diare sendiri ini dapat disebabkan dari rotavirus, bakteri E. coli, Shigella sp, Vibrio cholerae, dan juga Giardia lamblia, Fasciolopsis buski, Trichuris trichiura. Dan juga dapat disebabkan dari makanan yang beracun, basi, malabsorpsi, dan juga imunodefisiensi. Dapat juga dari faktor ekonomi keluarga, pengetahuan orang tua mengenai diare yang kurang, menjaga lalu menjaga kebersihan yang kurang seperti eh, mencuci tangan. Lalu dari semua itu dapat menyebabkan frekuensi BAB meningkat, kehilangan cairan elektrolit yang berlebihan pada balita tersebut, eh, lalu terjadinya mual muntah, nafsu makan menurun, dan berat badan menurun. Di sini untuk hipotesis penelitiannya, untuk H0-nya, itu tidak ada hubungan yang signifikan antara sanitasi lingkungan dengan kualitas eh, maaf, sanitasi lingkungan yang meliputi kualitas air, pengelolaan limbah yang baik, kebersihan tempat tinggal, dan akses ke fasilitas sanitasi. Dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Untuk K1-nya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Di sini untuk metode penelitiannya yaitu jenis dan rencana penelitian, yaitu pada penelitian ini terdapat penelitian kuantitatif yang memanfaatkan metode penelitian survei dan analitik dengan pendekatan cross-seksional. Cross-seksional sendiri ini merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis dinamika hubungan di antara faktor-faktor risiko dan juga dampaknya melalui metode pendekatan, pengamatan, atau pengumpulan data. Pengumpulan data secara bersamaan pada satu waktu. Lalu untuk populasi, populasi dalam penelitian ini yaitu adalah anak balita yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Lalu menurut data Puskesmas Balong Panggang 2024 yang terbaru, sebanyak 530 balita sudah menderita diare. Untuk sampel di sini, sampel dalam penelitian ini adalah balita di Balong Panggang yang mengalami kejadian diare dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk pada wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang. Lalu besar sampelnya yaitu untuk menentukan besar sampel dalam penelitian ini yaitu tentang hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita, itu perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti populasi target, tingkat kepercayaan, dan margin of error yang diinginkan. Dengan menggunakan rumus N sama dengan Z dikali 2 dibagi dikali P dikali 1 dikurangi P per E pangkat 2, di mana N adalah ukuran sampel, Z adalah nilai untuk tingkat kepercayaan, P adalah proporsi kejadian, dan E adalah margin of error.
Lalu untuk teknik pengambilan sampel yaitu dikumpulkan melalui kuesioner yang mencakup informasi tentang sanitasi lingkungan seperti akses terhadap air bersih, penggunaan jamban, dan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Selain itu, data kejadian diare ini juga dapat diambil atau diperoleh dari catatan medis Puskesmas Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Lalu di sini untuk variabel penelitian, ini variabel bebas atau independen, yaitu pada penelitian ini yang variabel bebas itu adalah sanitasi lingkungan yang meliputi sumber air bersih, pengelolaan sampah, ketersediaan jamban sehat, saluran pembuangan air limbah. Lalu untuk variabel terikat atau dependennya pada penelitian ini yaitu kejadian diare yang didefinisikan sebagai riwayat diare yang dialami oleh penderita dalam 3 bulan terakhir. Untuk instrumen penelitiannya yaitu em, instrumen penelitian adalah alat bantu pengumpulan dan pengolahan data tentang variabel yang diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder atau data yang sudah ada dari Puskesmas Balong Panggang dan kamera untuk mendokumentasikan pada saat penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian, yaitu di sini penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya angka kejadian diare di wilayah tersebut. Untuk waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan, mulai dari bulan September hingga Oktober 2025. Selanjutnya ada prosedur pengambilan atau pengumpulan data. Eh, Data kejadian diare diperoleh dari catatan medis Puskesmas Balong Panggang atau melalui kuesioner. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Puskesmas Balong Panggang untuk memperoleh informasi tentang besarnya presentase kejadian diare pada balita yang berada di wilayah kerja Puskesmas Balong Panggang Kabupaten Gresik ini. Lalu untuk bagian alur penelitiannya yaitu pengajuan judul penelitian, persetujuan dosen pembimbing, penyusunan proposal, perizinan penelitian di Puskesmas Balong Panggang, pengambilan sampel, persetujuan responden, pengelolaan data, analisis data, dan yang terakhir kesimpulan. Cara pengolahan data dan analisis data yang pertama ini ada analisis univariat, yaitu bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dengan variabel penelitiannya. Bentuk analisis univariat ini tergantung dari jenis datanya. Pada umumnya, dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi, frekuensi, dan presentasi dari setiap variabel. Yang kedua, analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat bertujuan untuk melihat hubungan atau pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.